Kembali lagi bersama saya, Marcelina Meriotin, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Ngabang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi dalam modul 3.2 ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Panduan pertanyaan. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda mengimplementasikannya di dalam kelas, di sekolah, dan di masyarakat sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan ketiga, berilah beberapa contoh bagaimana modul ini berkaitan dengan modul lainnya yang Anda dapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pembelajaran berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di kelas, memanfaatkan ruang yang tersedia, memfasilitasi murid agar lebih kreatif, berkolaborasi dengan guru lain. Di sekolah, mengadakan event dengan mengembangkan bakat murid, berkolaborasi. Lingkungan sekitar, memanfaatkan lahan kosong di sekolah untuk berkebun atau membuat taman. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ada 7 aset yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Jika ketujuh aset itu dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal dan aset individu merupakan kegiatan yang menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini juga dapat dimaknai sebagai
investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan, contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Modal politik. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Modal lingkungan bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kaitan antara modul 3.2 dengan modul-modul lainnya. Kaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.1. Dengan mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki dengan baik, maka sangat memungkinkan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.2. Seorang guru penggerak harus dapat menerapkan perannya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang dapat melihat sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.3. Pemimpin pembelajaran perlu menciptakan visi yang berpihak pada murid, yaitu dengan melihat sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.4. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan nilai-nilai positif yang diyakini bersama, maka akan tercipta pula budaya positif di kelas atau di sekolah. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 2.1. Dengan mengelola sumber daya atau aset yang memungkinkan bagi guru untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 2.2. Sangat diperlukan kematangan sosial dan emosional bagi seorang pemimpin pembelajaran dalam melihat sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemahaman konsep setelah dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini.
Sebelum mempelajari modul 3.2, pemahaman saya tentang aset adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana dan prasarana saja. Saya juga sering merasa kurang dengan apa yang diperlukan, selalu memandang hal negatif tanpa mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru mengetahui bahwa ada 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, diantaranya modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal finansial. Seorang pemimpin harus mampu memanfaatkan ketujuh aset tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai tugas modul 3.2, koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.